Iya, kalau libur Kak, ini masih buka apa, masih tetap les? Buka dong. Nggak libur Kak? Enggak. Alah, Kenapa lah kamu loh lesnya bisa lewat HP? nggak tahu kan libur Kak, libur deh. Emang kamu mau kemana? Ke Paris, ke Jerman. Kamu udah nggak latihan nari tuh, Teo? Udah selesai lombanya Kak. Juara juara satu dia bilang kan nih Kak. Masa? Iya, Mana ada jauh videonya kan aku nak, nggak? nggak ada Kak. Oke, Teo, kalau kamu cepet hari ini tiga materi, terus minggu depan kita ke sistem persamaan linear satu variabel yang kayak Teo ujian kemarin. Buh, Beuh, kamu kira-kira cepet apa enggak hari ini? nggak tahu Kak. Nggak tahu. Materinya mudah, Ini semangat. mudah Kak. Mudah? Cobalah Kak. Oke. Dasar-dasar geometri satu. Seperti biasa, ada pemanasan. Aku memiliki tiga sisi dan tiga sudut tajam. Siapakah aku? Segitiga siku-siku. Nah, segitiga Apa nih apa? Kak? Segitiga kan? Ya, Lancip-lancip. ya segitiga pokoknya. Aku bulat sempurna dan tidak memiliki titik sudut. Lingkaran lah. Empat sisiku sama panjang dan semua sudutku siku-siku. Apa Satu. siku sama panjang. Siku-siku. Apa? Lancip apa? Bangunan apa dia? Oh, si persegi panjang kah? Bet. Salah. Oh, persegi. Iya dong, ini ada gambarnya. Oh iya. Cek fakta geometri. Tiga sisi dan sudut yang dimiliki oleh sebuah segitiga. Seorang detektif harus tahu bahwa jumlah sisi selalu berkaitan erat dengan identitas sebuah poligon. Misi 2, arsitektur dunia. Geometri adalah fondasi. Kenapa? Kenapa, ayo? Kak, Kenapa geometri adalah fondasi? Kenapa? karena geometri itu dapat membangun gedung. Nah, itu Kak. Nah, kalau perhitungan sudut atau sisi salah, maka bangunannya bisa miring atau roboh. Perhatikan gedung di samping bangun datar apa saja yang bisa kalian temukan. Apaan? Apa aja nih? Pertama itu ada lingkaran. Mana? Ini Kak ada bulat ya. Nah, itu bulat. Satu. Lingkaran. Ini. Mana Kak? Ini nih. Ini. Iya, Terus. lingkaran. Situ ada persegi. Terus. Mana perseginya? Situ, nah, Mana perseginya? ini juga persegi Kak, yang itu, yang ini. Nah, di bawah bulat itu juga perseginya. Ini. Ini. Man, Terus apa lagi? situ di di sini ada persegi panjang. Ya. Terus. Ada lagi Persegi nggak? panjang. Ada Nih. Apa nih? ada kubus. Ini apa nih? Mana Kak? Nih. Gak ada Kak apa? Man, Nggak ada Kakak kubus. nggak ada nunjuk deh. Oh, man. Oh, itu nggak tahu gua apa dia. Segitiga Itu ini. Atapnya ini. se- segitiga miring dikit deh ya. Oke. Kenapa belajar geometri ada keamanan, memastikan struktur bangunan seimbang?
Estetika menciptakan bentuk gedung yang unik dan indah, efisiensi mengoptimalkan penggunaan lahan dan material, sama navigasi membantu kita memahami ruang di sekitar kita. Oke. Elemen dasar geometri ada garis vertikal, garis yang tegak lurus dari atas ke bawah seperti tiang penyangga pada jembatan. Kemudian ada sudut siku-siku, sudut yang besarnya tepat 90 derajat membentuk huruf L yang sempurna. Oke. Teh udah belajar Pitagoras belum? Semuanya aku udah belajar, Kak, tapi nggak masuk aja ke otak, Kak. Oke, nggak apa-apa. Kita ulang pelan-pelan. Nah, garis sejajar dan garis berpotongan. Hmm. Identifikasi jalur. Garis sejajar adalah dua garis yang tidak akan pernah bertemu meski diperpanjang, seperti rel kereta api. Kalau garis berpotongan adalah dua garis yang bertemu di satu titik pusat seperti persimpangan jalan. Bisa Theo bayangkan garis sejajar sama garis berpotongan? Bisa, Kak, bisa. Bisa? Kalau bisa lanjut. Bisa, bisa. Misi 4. Investigasi persegi. Ada tabel rasio segi 4. Ciri bangunnya adalah memiliki 4 sisi. Ya kan? Sama kan? Ya, Kak. Kalau persegi, semua sisinya sama. Kalau persegi panjang, sisi berhadapan yang sama. Besar Apa sudutnya, bedanya? apa? Apa bedanya, Kak? Nah kan persegi sama semua. Kalau persegi panjang kan yang berhadapan yang sama. Lanjut, Kak, lanjut. Ini kan persegi. Ini persegi panjang. Ini nih yang berhadapan ini loh yang sama. Semuanya sama panjang. Emang nggak, emang persegi panjang nggak sama panjangnya, nggak sama persegi. Ya enggak dong, lihat nih. Ini persegi. Persegi itu kelihatan nggak? Iya. Nah, ini persegi itu semuanya sisinya kan sama panjang. Ini. Oh iya, iya, iya. Kalau persegi panjang kan Kalau yang berhadapan aja. Ini sama. Ini sama ini. oh, yang sejajar dia ya, nggak Iya. sama panjangnya. Oke. Oh iya, lanjut, Kak. Sudutnya semua siku-siku, yaitu 90 Derajat. derajat. Nih, lihat nih. Nih, semua persegi adalah persegi panjang karena memenuhi syarat sisi berhadapan sama panjang. Tapi tidak semua persegi panjang adalah persegi. Bingung nggak? Oh iya, udah nggak tahu, Kak. Oke. Poligon kompleks. Ada yang namanya pentagon. Memiliki 5 sisi dan 5 titik sudut. Bentuknya menyerupai rumah. Ya, tahu, tahu, Kak, tahu. Tahu? Tahu yang kayak segi lima gitu kan, Kak, dia? Iya, segi 5. Heksagon memiliki 6 sisi, sering ditemukan pada pola sarang lebah yang efisien. Biasanya kalau orang gambar sarang lebah kan pakai segi 6. Oh, tahu, Kak, udah tahu, Kak, udah tahu, udah tahu, udah. Oke. Belah ketupat memiliki 4 sisi sama panjang tapi sudutnya bukan siku-siku. Ayo gimana coba gambar belah ketupat? Aku pun lupa, Kak. Sabar ya, biar kulihat dulu, Kak. Lihat apa? Lihat apa? Lihat lah, Kak, gambarnya kayak mana, Kak. Oh, udah tahu, Kak, udah tahu aku, Kak. Udah tahu sekarang, Kak. Udah Lanjut, tahu? lanjut, Kak. Ini belah ketupat bukan ini. Itu kayak diamond, Kak. Apa? Kayak diamond. Iya, ini diamond. Diamond berarti belah ketupat bukan? Menyerupai lah, Kak. Enggak dong. Berarti enggak lah. Lah, ayo enggak apa ya? Coba. Diamond berarti belah ketupat apa enggak? Enggak, Kak. Enggak, iya belah ketupat itu kayak layang-layang, Theo. Cuma belah ketupat sisinya sama panjang. Kalau layang-layang kan yang berhadapan yang sama panjang. Ujuk. Yang panjang.
Latihan terbimbing, oke. Ini nggak bisa diseret-seret, Theo. Kotak biru, seret bangun dengan 4 sisi sama panjang ke sini. Persegi belah ketupat. Kotak hijau, seret bangun dengan sisi belah depan. Oke, ini nggak bisa diseret, Theo lihat. Kotak biru, ada seret bangun dengan 4 Ada sisi sama panjang. 4 sisi sama panjang tadi apa aja? Yaitu persegi sama. belah ketupat. Iya, kotak hijau, seret bangun dengan sisi berhadapan sama panjang. Ada persegi panjang sama jajar genjang. Ayo, jajar genjang kayak gimana bangunannya? Oh, aku Bentuknya. lupa kasar ya. Belajar kenjang. Oh, dia kayak persegi, tapi dia agak belok gitu ya, Kak ya? Iya. Oh iya, ada tahu Oke. Kak. Ada perbandingan jumlah sisi. Ini mudah. Segitiga 3 sisi, segi 4 4 sisi, pentagon 5 sisi, heksagon. Di sisi. Iya, Tahu Kak, 4 tahu Kak. sisi. Oke. Nih, sebutkan 3 benda di dapur yang berbentuk lingkaran. Panci, panci, teko, panci, teko, gelas, piring, banyak Kak. Berapa jumlah sudut jika buah segitiga digabung dengan sisinya? 90 tambah 90 sama dengan 160. 160 derajat ya. 180. Satu segitiga itu sudutnya berapa? 60. Masa? Iya lah Kak. Berapa? Jumlah sudut. Berapa jumlah sudut? Oh sudut ya? Kita dua sudut. Nih, lihat nih, Sisi. lihat nih. Kalau kita punya segitiga siku-siku, ini aja udah 90 derajat. Nah, ini belum. Ayo, berapa Nah, derajat? sudutnya 90 derajat. Dia nanya sisinya atau berapa apanya, Kak? Berapa jumlah sudut jika dua buah segitiga digabungkan sisinya? Kalau satu Sudutnya segitiga, tiga. kalau satu segitiga sudutnya berapa? Tiga lah. Iya, tiga. Oke, bener. Berarti kalau Jadi, digabungkan ada wah, berapa sudut? enam lah. Nah, enggak dong. Kan ini gini sudutnya. Satu, dua. Ya udah tiga lah, Kak. Tetap. Berapa? Eh, sabar, sabar. Empat, empat. Ini sudut bukan nih? Enggak, deng. Dua, deng, Kak. Loh, ayo berapa Iya, dua, jawabannya? dua. Bukan, Dua, dua, dua. ini Tiga, bukan sudut. tiga, tiga. Ini sudut bukan. Sudut kayak sudut. Berarti berapa? Dua apa tiga? Tiga, tiga, tiga. Iya. Gambarlah persegi panjang dengan panjang 6 cm Eh, dan lebar 3 cm. Ayo coba. Yang mana udah, panjangnya, Kak. yang mana lebarnya? Yang kalau panjang itu yang atas, kalau yang lebar itu yang samping. Iya, bener banget. Apa perbedaan utama segitiga sama sisi dan siku-siku? Kalau sisi itu dia sama sisinya, panjang pendeknya sama. Kalau siku-siku itu lebih panjang atau lebih lancip kayaknya. Siku-siku sama-sama kaki sama apa enggak? Apa Kak? Segitiga siku-siku sama segitiga sama kaki sama apa enggak? Beda lah Kak. Masa? Beda karena kan kalau siku-siku lebih lancip. Kalau sama kaki? Kalau sama kakek sama kakinya Kak. Sejajar. Oke. Lanjut. Kedua kedua sisinya sama kayaknya. Kalau Iya, kalau sekali sama kaki yang sama kedua sisinya. Lanjut. naik Kak.
Ayo, nama bangun datar 4 sisi sama panjang tanpa sudut siku-siku apa tadi? Persegi lah, persegi. Lah, tanpa sudut siku-siku kok persegi toh? Nah, bangun datar 4 sisi dan sama panjang. Tanpa siku-siku enggak? Iya kan persegi semuanya sudut siku-siku. Ayo, berapa? Jadi apa? Nah, Apa bangun tadi? datar 4 sisi. Tadi kan udah. Berlaku tupat. Oh, kan enggak. Itu sebelah ketupat sini nih kakaknya. Iya tadi. Kalau eksamen kan enggak. Lanjut. Kan betul kan? Berlaku tupat. Nomor 2. Keliling taman segi 6 jika satu sisinya 5 meter adalah 6 kali 5 berarti 30 Kak. Oke, lanjut. Lanjut. Mungkinkah dua segitiga memiliki dua sudut siku-siku? Soal Kak, mungkinkah segitiga memiliki 2 sudut siku-siku? Jelaskan. Kayaknya mungkin Kak. Masa? Iya, mungkinkah segitiga memiliki 2 sudut siku-siku? Iya kayaknya Kak. Oke, nih. Siku-siku tuh gambarnya gimana? Siku-siku tuh segitiga yang salah satu sudutnya pasti besarnya adalah Cantik. 90. 60 derajat. Nah, kalau segitiga dua sudutnya siku-siku nih, berarti segitiga punya dua sudut 90 derajat. Berarti jumlah sudutnya 180 derajat. Nah, padahal satu segitiga ini yang isinya ada 3 sudut, jumlah total sudutnya adalah 180 derajat. Berarti mungkin nggak? Hmm. Kalau dua sudut siku-siku, berarti jumlah totalnya udah 180 derajat dong. Padahal segitiga itu semua sudutnya itu jumlahnya adalah 180 derajat mau gimana pun bentuknya. Nah, kalau Teo buat segitiga dua, satu segitiga yang siku-sikunya 2, berarti sudutnya udah 180 derajat. Masih ada satu sudut lagi. Berarti mungkin nggak? Mungkin, Mungkin nggak? mungkin kayaknya Kak. Kok mungkin sih Teo? Enggak. Nih, gini nih. Nih, kan gini sudut siku-siku tuh. Yang ini 90 derajat kan? Iya. Nah, satu segitiga nih, mau gimana pun bentuknya, segitiga itu, ini misal nih, ini sudut, ini A, ini B, ini C. Nah, sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu hasilnya selalu 180 derajat. Kalau Theo punya segitiga yang dua sudutnya, nih misal nih ini siku-siku, ini juga siku-siku nih. Theo buat segitiga siku-siku, berarti ini juga 90 derajat. Ini berarti totalnya berapa? 180 180. derajat kan? 90 tambah 90, 180 kan? Iya. Nah, terus yang ini berapa dong derajatnya? 0. Kan nggak mungkin. Padahal 60, ketemu 60. nggak bisa dong. Sudut segitiga itu nggak boleh lebih dari 180. Harus selalu sama dengan 180. Udah bisa Oke bayangkan? Kak. Lanjut. Ayo Kak. Loh, belum-belum dong yang terakhir. Berarti dia nggak mungkin ya kan Kak, yang nomor 3 ini. Iya.
Bangun apa yang terbentuk jika persegi dipotong diagonal? Diagonal berarti potong gini. Potong samping deh enggak? Diagonal kemana? Atas, bawah, atas, atau samping? Atau samping ya nih? Atau samping kan enggak? Apa miring? Jadi apa Kak? Nih, dipotong gini loh. Oh, Apa? apa aku nggak tahu Kak. Apa tadi? Ini segitiga apa tadi? Ini kan 90 derajat. Kalau 90 derajat segitiga apa tadi? Siku-siku. Iya. Berarti bangun apa yang terbentuk jika persegi dipotong diagonal? Bangunnya adalah apa? Si- Segitiga. Segitiga apa? Sama apa tadi Kak? Apa tadi Kak? Apa yo? Bangun apa yang terbentuk jika persegi dipotong diagonal? Segitiga siku-siku. Iya. Berapa? Ada berapa? Apanya ya berapa Kak? Berapa banyak segitiga siku-siku yang terbentuk? Hmm, satu lah Kak. Eh, dua. Iya, dua. Lanjut. Lanjut, misi selesai dah, Don. Sekarang ke Ke Paris, Jerman. Berarti kalau cepat ini Kak, tembus lah ya Kak. 33 apa? Slide. Iya, bentar kakak cari slide satunya. Slide Kak, lagi merasa tertantang apa ini Kak? Oke, yang kedua ada dasar-dasar geometri 2. Seperti biasa ada pemanasan, tebak sudut, identifikasi jenis sudut yang ditampilkan dalam pendapatan lancip tumpul atau jenis sudut. Oke. Nih. Ini loh, aduh, gambarnya nggak kelihatan. Ini harus Slide Kak, cepat biar ya. masuk. Harus cepat ya. Apa nih? Cepat nih Kak, cepat. Mana? Itu Kak. Apa ini? Sudut apa ini? Siku-siku lah. Lancip. Kok bisa toh? Yang mana coba Kak? Apa ini? Ini tiga itu sama Kak, sama. Sama. Ayo, itu tuh tumpul kayaknya Kak. Iya, ini tumpul. Ini apa? Nah, ini siku-siku itu. Ini apa? Ya Kak, kameraku diblokir Kak. Oh, iya, iya, iya. Di sini, di sini. Ini apa? Mana? Ah, itu siku-siku wajib. Masa ini loh? Oh itu lancip, ini lancip. Yang ini lancip, yang mana? Kak? Lancip. Lah, gambarnya hilang. Iya Kak, diblokir dia. Kan terlalu ganteng. Bisa Berapakah jadinya Kak. jumlah sisi dan titik sudut pada sebuah bangun heksagon sempurna? Berapa jumlah sisi dan ini kamera diblokir. Berapakah jumlah sisi dan titik sudut pada sebuah bangun heksagon sempurna? Sudutnya, titik sudutnya. Sisinya ada berapa heksagon? Sisinya, sisinya 5. 5 itu pentagon. Heksagon 6. Pentagon. Kalau pentagon, Pentagon 5. berarti ada berapa titik sudutnya heksagon? Heksagon 6 lah. Oke. Lanjut. Lanjut Kak. Berarti di sudut heksagon 6. Iya. Sisinya 6, titik sudutnya juga 6. Oke Kak, udah. Itu kok
Udah lihat kan? Duh, iya kurang satu. Udah lanjut aja lah, lanjut biar cepet nih, biar cepat. Enggak. Ayo, Hitung berapa berapa keliling keliling sebuah sebuah taman tanaman persegi? taman panjang sisinya ada 5. Eee, jika panjangnya sisinya adalah 5. Sisi persegi kan 4, berarti 5 kali 4 20. Oke. Ejet lah ini sama Abang. Ayo, pernahkah kamu membayangkan bagaimana cara desainer game membangun dunia yang rapi? Semuanya menggunakan prinsip dasar geometri. Hari ini kita adalah tim arsitek yang akan meninjau blueprint kota geometri agar konstruksinya seimbang dan visualnya menarik. Oke, Teh pernah main Minecraft? Nggak pernah, Kak, game bocil itu. Lah, Teh kan juga bocil. Aku udah besar nih, Kak, udah besar aku ya. Orang masih bocil juga. Lanjut, Kak, lanjut, Kak. Soal ini yang bocil-bocil nih, langsung aja. Ayo, Kak, coba. langsung. Teo yang baca. Pertemuan di satu titik, garis dan bidang adalah dasar pembentukan ruangan ketika dua buah garis lurus bertemu dengan satu titik pusat. Maka sebuah sudut akan terbentuk. Pertama, titik sudut, titik temu dua garis. Dua, itu kaki sudut, sinar garis yang membentuk sudut. Ketiga, siku-siku, sudut dasar konstruksi 90 derajat. Oke. Klasifikasi sudut geometri. Ada sudut lancip dan tumpul. Terus ada sudut siku-siku. Sudut lancip selalu berukuran kurang dari 90 derajat. Nah, kalau sudut tumpul berukuran antara 90 derajat hingga 180 derajat. Nah, sudut ini menentukan kemiringan atap dan estetika bangunan modern. Oke. Ujung bangunan dan pondasi hampir selalu menggunakan sudut 90 derajat atau sudut apa namanya? Siku-siku. Iya. Nih tadi kakak sudah bilang hukum sudut segitiga. Total sudut dalam segitiga selalu Apa? berapa? Total sudut dalam segitiga selalu 180 derajat. berarti segitiga sudutnya boleh nggak kalau lebih dari 180? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Dalam geometri Euclidean, jumlah total ketiga sudut dalam segitiga apapun, baik itu sama sisi, sama kaki, atau sembarang, akan selalu tepat di 180 derajat. Nah, prinsip ini nanti yang akan digunakan untuk menghitung sudut yang hilang pada struktur atap. Oke, nggak hanya pada struktur atap. Misal ada soal, nih, Theo cuma tahu jumlah sudutnya ini sama ini. Berarti cara nyarinya pakai rumus apa? Total sudut dalam, Segitiga. iya. Oke, lanjut. Lanjut. Studi Ini kasus mau tembus bulan, apa? mau tembus 3 slide 1 hari ini, Kak. Cepet, Kak. 1 jam Oke. ini. Mencari sudut dasar atap gedung pusat berbentuk segitiga sama kaki. Sudut puncaknya diketahui sebesar 80 derajat. Berapakah besar masing-masing sudut dasarnya? Nah, solusinya berarti 180 derajat dikurangi 80 derajat. Habis itu dibagi 2 sama dengan 50. 50 Berarti derajat. setiap sudut dasar berukuran. 50 derajat. Kenapa dibagi 2? Karena bentuknya adalah sama kaki ini kayak Sama gini. sama kaki. Berarti panjangnya ini dan ini sama, sehingga sudut yang dibentuk antara ini dan ini pasti nilainya, Harus dibagi 2 lah pokoknya, Kak. ya kan? Oh, pokoknya kok misalnya sama segitiga sama kaki itu, kalau mau dicari itu, Nah, gini nih, kalau sama kaki, nah dia itu udah diketahui kalau ini 80 derajat. Nah, yang dia tanyakan adalah berapa besarnya ini. Nah, cara nyarinya, nih, tadi total semuanya berapa? 180 kan? iya, Kak. Nah, ini tinggal dikurangi 80. Sisanya adalah 100.
Berarti dua buah ini jumlah sudutnya harus sama dengan 100. Nah, karena ini sama jumlahnya, sudut ini dan ini, berarti tinggal 100 dibagi 2. Bingung? Lanjut Kak. Udah ngerti aku, Kak. Oke. Lanjut. Analisis luas gabungan, strategi potong dan gabung. Menghitung luas kompleks. Taman kota seringkali memiliki bentuk yang tidak beraturan. Cara termudah untuk menghitung luasnya adalah dengan membaginya menjadi beberapa bangun. Nih, bagi menjadi persegi panjang dan segitiga. Ini nih berarti. Kelihatan? Ya, Kak, udah tahu aku, Kak. Oke. Data teknis luas taman. Nih, ini tadi diketahui luasnya adalah 10 sama 6 persegi panjangnya. Panjangnya 10, lebarnya 6, maka hasilnya 60. Nah, kemudian segitiga siku-siku diketahui alasnya 6, tingginya 4. Dicari semua luasnya. Nah, luas totalnya berarti tinggal dijumlahkan aja. Oke? Oke, Kak. Bingung nggak? Enggak. Enggak. Nah, eksplorasi simetri logo kata. Ada simetri lipat. Menemukan garis imajiner yang membagi logo menjadi dua bagian identik yang saling menutupi. Kalau simetri putar menganalisis apakah sebuah bangun seperti lingkaran tetap menempati bingkainya saat diputar di titik pusat. Ada contohnya enggak? Enggak ada. Jadi simetri itu ada simetri putar sama simetri lipat. Misal nih kita punya persegi. Nih, kalau dilipat, akankah bentuknya sama, tetap persegi atau bukan? Kalau simetri putar, misalnya kita punya persegi. Kalau diputar, apakah bentuknya masih tetap sama apa enggak? Oke, udah bisa bedakan simetri lipat sama simetri putar? Udah, Kak, udah, Kak. Lanjut. Analisis sisi poligon. Ini sama kayak yang tadi, kita skip ya. Ya, Kak. Lah, kok ada jawabannya? Bentar, Kak. Mana, Kak? Mana jawabannya? Bentar. Kakak coret-coret dulu. Jawabannya mana? Tadi di sampingnya. Bentar. Sebelah kiri. Kak, mana gambarnya? Ayo coba lagi kameranya. Hmm. Kamera mungkin diblokir. Periksa tombol privasi kamera dan lepaskan semua benda yang menutupi lensa Nah, kamera. itu bisa Dari tuh. cuma kayak gitu lah, Kak. Nah, kok mau semua nampak? Cuman pantainya yang nampak. Bentar, yang bawah ada jawabannya juga nggak? Oh, ada juga. Hmm. Kakak coret-coret dulu. Udah siap? Udahlah. Tinggal berapa Udah, ini Kak. waktunya? Cukup apa Udah. enggak nih? Biar kau kejar ini, Kak. Slide 3. Sabar dong. Yang ini dulu. Yuk, udah dikerjakan belum? Segitiga siku-siku memiliki satu sudut 40 berapa sudut ketiganya? Jawab. Siku-siku memiliki sudut berapa sudut ketiganya? 90. Berapa? 90. Assalamualaikum. Iya Bentar. kan, Kak? Iya. Bentar, kakak. Oke. Hapus coretannya dulu. Ya, coretannya Kak. Aku mau hapus. Ada itu.
Salah itu kamu, bukan 90 jawabannya. Kakak nanti kalau melihat aku benar, kakak apa? Salah itu. Nih, Oke. Jadi coba jawabannya itu eh itu sudut siku-siku. Emang bentar, satu sudut? Oh, satu sudut bentar 40. kakak ambil materi dulu. Oh, udah tahu aku kak, udah tahu aku kak. Bentar, jangan jawab dulu. Berapa? Itu 50, iya enggak? Iya, bener banget 50. Ya aku dibilang nanti kalau misalnya aku benar kakak terkejut. Nah, Enggak, ayo coba. Nomor 2. nomor dua, hitunglah keliling sebuah persegi jika tahu luasnya 36. Eh, hitunglah keliling, luasnya 36. Kak, itu rumusnya itu K sama dengan 4 kali S, 4 kali sisi. Jadi sama dengan itu berarti eh Bentar, Theo ya, kakak cari materi sama dengan berikutnya. mencari sisi itu berarti akar 30 ditarik itu akar 36. Jadi itu akarnya 3 akar 36 6. Jadi mencari kelilingnya K sama dengan 4 kali S. Jadi itu 4 kali sisinya itu itulah pokoknya situ 4 kali 6 berarti 4 kali 6 24. Ya enggak Kak? Bentar, mari kita cek. Asli lah boy. Bener aku dibilang. Kalau misalnya aku bener kakak terkejut dibilang. Coba ya, nomor 3. Sebutkan tiga benda di rumah yang tidak memiliki. Sebutkan tiga benda di rumah yang tidak memiliki setidaknya dua pasang garis saja. Maksudnya itu apa Kak? Lah, sebutkan 3 benda di rumah yang memiliki setidaknya 2 pasang garis sejajar. Ayo. Tadi, Oh berarti di rumah yang dua yang mempunyai dua pasang garis sejajar. ya apa aja? Mempunyai garis sejajar berarti ya lurus kan nggak? Iya, berarti benda yang bentuknya apa kalau punya garis sejajar tadi? Dia nggak bisa dipertemukan, ya kan? Ya, apa aja? Ya inilah Kak tembok rumahku ini Kak. Nggak bisa ini kan apa dia Kak? Lurus garis sejajar. Satu Garis ya Kak, satu. tunggu, garis sejajar tuh kayak gini loh garisnya. Tadi bangun ruang apa aja yang garisnya sejajar? Ini kayak gini loh. Berarti bisa kayak gini, bisa kayak gini. Bukan. Persegi. Ini sejajar kan? Oh berarti dia cuma lurus tok gitu loh. Nggak ada apanya. Kayak penggaris pun kayak Gak ada, penggaris iya loh. bener. Tembok juga bener. Kan dia sejajar terus kan? Nah betul kan? Iya pasnya itu Kak. Terus apa Situ lagi? penggaris lah penggaris. Penggaris Ya, terus? penggaris pintu buku pintu lah pintu. Oke, lanjut. Nah, tentukan jumlah simetri lipat pada bangun belah ketupat. Jumlah simetri Ayo, kelipat. saya tuh kira-kira nih kalau kita punya belah ketupat, ya kan? Kutebak dua. Ya enggak? Iya, jadi dua Iya simetri. betul betul lah. Iya, Ya asal nebak emang aku jago nebak saya emang. Dari enggak, mana simetri? bukan. Dua itu Dari mana karena gini, kalau Theo lipat belah ketupat 2 kali, berarti kan dia bisa dilipat kanan kiri, ya kan? berarti simetri itu lipatan gitu Kak. Sampai Iya, seberapa bisa jadi? di lipatan, tapi yang dilipatnya itu bertumbukan, Theo. Misal nih Oh ya kayak nanti gini, Kak. dilipat gini, kan ini kan jadi satu kan? Dilipat lagi itu lipat lagi tangan Kakak bisa nggak? Dua kali. Ini loh. Ya lipat lipat tiga kali Kak. Coba bisa. Loh bukan kayak gitu. Kalau Theo lipat itu nih misal nih kayak gini tisu nih. Nah, ini kalau dilipat kan ketemu kan? Ya. Sisinya sama kan? Maksudnya bertemu kan? Ya Kak cepat Kak. Ini mungkin slide ketiga nih Kak. Ya pokoknya intinya yang penting saling menutupi. Ya itulah intinya. Ayo coba nih. Slide ketiga nih agak susah nih. Apa Kak?
Slide ketiga agak susah ya, dikerjakan dulu yang itu. Langsung Diberikan aja empat-empatnya, trapesium. langsung aja empat-empatnya Theo kerjakan. Oh, sebentar Kak. Diberikan trapesium sama kaki dengan sudut bawah 70 derajat. Berapakah besar sudut atas? Trapesium kakinya dengan sudut 70. Berapa besar sudut atas? Trapesi, trapesium sama kaki dengan sudut bawah 70. Berapa sudut? Trapesium berapa, Kak? Sudutnya, Kak? 360. Tadi belum dijelaskan ya trapesium berapa. Tapi Theo trapesium tahu bentuknya kayak gimana. Aku nggak tahu, Kak. Oh, Coba cari dulu, cari dulu. Trapesium kayak gimana? Cari bentuknya loh, bukan jawabannya loh. trapesium. Oh iya, tahu Kak, tahu Kak. Berarti berapa jumlah total trapesium? Sabar ya, Kak. Berarti perhitungannya itu Coba trapesium kayak gimana bentuknya? kayak mana aku jelaskan sama Kakak? Nah, Bisa. kata mamaku kayak gitu, Kak. Segi empat ada ekornya. Segi empat ada ekor-ekornya. Apa tadi Kak? Aku tadi trapesium. Ini loh trapesium tuh. Oh iya, Kak, udah tahu. Nah, sudut Ah, ini gambar waktu kecil ini, Kak. Ada tahunya aku. ini 70, ini 70. Cara nyarinya nih tinggal Theo tarik garis ke sini. Ini kira-kira ini sudut apa ini yang sini ini? Surat apa itu, Kak? Sudut apa itu? Nggak tahu, Kak. Loh, itu kan tegak lurus. Sudut, Kalau tegak lurus berarti sudut apa? sudut bawah. Bukan dong, namanya sudut siku-siku dong, Theo. Oh iya, Kak. Itu intinya. Ayo coba-coba kerjakan. Sudut bawah 70. Pokoknya total sudutnya itu Nggak bisa nih, tadi kan udah kakak jelasin nih. Kalau Theo punya bangun ruang, nyari sudutnya dibagi jadi beberapa bangun ruang. Nah, kalau trapesium nih, aduh kok kayak UFO. Nih, trapesium kan gini. Nah, Theo tarik garis nih ke sini. Jadinya ini bentuk apa nih yang sebelah sini nih? udah tahu udah udah tahu aku nih, Kak, ini, Kak. Ayo coba nggak mau itu nanti lihat AI, lihat dulu nih. Aku kan pinter lang AI itu lah, Kak. Emang otakku itu menyerupai. Ayo Kasih coba lah, Kak. lihat nih, itu kan jadinya kan bentuknya gini nih. Yang ini Nah, besarnya 70. ya. Berarti yang ini berapa? Berarti itu 70 juga, Kak. Ini loh siku-siku. 110. 110. 90. Iya. Berarti berapa ini yang ditanya ininya berarti berapa jumlahnya? Awak, Berarti itu yang ditanya sudut atasnya yang ini. Berapa ini berarti jumlahnya? berarti itu 90, 70. Berarti, kan totalnya 180. 180 dikurang 90 itu. Sudah atasnya, enggak? Iya. Berarti 100. Berarti 70 dikurang 180 ya? Tu- Berarti sudut atasnya itu 110, Kak? Kok 110 sih? Oh, 160, Kak, 160. Kok 160 sih?
Nih, misal nih, satu segitiga siku-siku. Segitiga tuh berapa sih? 180 derajat kan? Teo ini udah tahu ini 70 derajat. Berarti kita kurang 70. 110 lah, Kak. 110. Nah, tapi ini sudut siku-siku. 190 berarti. Dikurangi lagi 90. Berarti berapa? Berarti 20, Kak. Iya, 20. Bingung? Iya, 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 Kak. Iya, Kak. Iya. Oke, ayo. Terus ini yang kedua, jelaskan mengapa lingkaran memiliki simetri putar yang tidak terbatas. Jelaskan mengapa lingkaran memiliki simetri yang putar tidak terbatas. Eh, karena lingkaran itu memiliki simetri putar yang tak terhingga kayaknya. Iya, Kak. Apa? Karena pun kan eh kayak iya iya kayaknya, Kak. Kenapa? Karena Karena kalau diput setiap kan dilipat, dia ben- tetap sempurna kayak Abang Theo. iya, bentuknya selalu tertutup sempurna. Lanjut. Jika garis A1, garis B harus garis C, hubungan AC, hubungan AC. Berarti kalau ini apa? Yang dicari apa ya? Apa hubungan A sama C ya? Apa? Apa hubungan apa hubungan garis A sama C ya? Iya. Garis A itu tegak lurus Kak terhadap C. Iya kayaknya. Yo, garis A tegak lurus terhadap garis B. Habis itu garis B ini apa tandanya? Kalau Apa miring coba? gitu. Coba ya. Apa? Sejajar. Garis A tegak lurus garis B. Berarti gini. Ini garis A, ini garis B. Habis itu garis B sejajar garis C. Berarti garis C adalah gini. Ya kan? Karena sejajar sama B kan? Nih. Ya, paham? Coba. Berarti garis A sama C sama B apa hubungannya? Sejajar. Ih, loh, A sama C deh, A sama C. Oh, menyamping, menyamping. Menyilang. Tegak, Tegak tegak lurus. tegak lurus. Tegak lurus. Oh. Aku emang bilang apa Bang, tadi tadi Kak? Apa? Aku tegak lurus aku bilang. Aku bilang tadi apa Bang? Apa? Aku bilang dia tadi apa rupanya? Hah? Aku bilang apa tadi rupanya Kak? Kan tadi aku bilang tegak lurus. Oke. Oh iya kah? Literasi kurang jelas. Kamu nggak Minus jelas. 5. Kamu nggak jelas suaranya. Literasi kurang jelas minus 5. Oke, ayo Kak gitu lah. Dicampakkan ke grup B. Plus 10. Hah? Lanjut Kak, lanjut Kak. Yang mana itu kamu baca? Yang 3 kan, yang nomor 3. Iya, ini. Oke, sekarang yang nomor 4 kan Kak? B, yang D. Apa? Nah, yang D sekarang kan Kak? Iya, yang nomor 4. Analisis bangun datar satu pasang sisi sejajar tidak yang panjang dua sudut siku-siku adalah hmm, bangun bangun dengan satu pasang sisi sejajar penjat sama penjat. Oh, ini ada yang satu pasang sejajar, ada satu yang nggak sejajar kan Kak? Tidak sama panjangnya juga bangun datarnya. Bangun dengan satu pasang sisi sejajar, tetapi tidak sama panjang. Dan dua sudut siku-siku. Apakah itu? Trapesium. Coba, coba. Kenapa trapesium?
Benar nggak? Kenapa trapesium? Bukan, Kakak tanya kenapa trapesium? Karena trapesium itu memiliki satu pasang sisi sejajar. Iya, Tapi tapi dia juga memiliki 2 sudut siku-siku. Iya nggak? iya, Eh eh, pintar iya Kak, Wah. bener. Lanjut Kak, slide 3 ini Kak, bisa 9 menit nih. Nggak bisa, slide 3 lebih banyak. Tapi ini udah slide 3 kan Kak? Iya, udah slide 3. Udah lah emang emang jago aku kok. Kak. Ayo coba kita lihat di sini nih. Ke bentuk aljabar. Mana Kak? Aduh gampang kali itu 10. Lanjut. Anak-anakku tahu Kak. 3 apel 50.000, 50.000. Apanya sih? Lanjut. 2, 3, 11, 14. Lanjut. Asli, aduh angkat tangan aku nih Kak. Ayo coba, benar atau salah? Sabar Kak. Ini loh ada cara 2. mengeceknya. Kakak tahu GO Kak? GO. Apa itu? Ganesha Operation. Kenapa? Kakak tahu? Iya, Katanya harus pakai rumus the king, the king, the king. kakak dulu mau kerja di GO Surabaya. Masuk Kak? Ah, nggak jadi. Kenapa? Jauh. Ganti X menjadi 2. 22 kurang eh Ayo coba. tekan lagi. Itu loh pertanyaannya cuma benar atau salah. Tuh tinggal jawab benar apa salah. Sabar ya Kak, sabar Kak. Apakah persamaan di bawahnya akan menghasilkan nilai yang kita nanti X menjadi 2? Kalau kita Iya. mengganti X menjadi 2 berarti 22 lah. Apanya? Ini yang menurut aku nih, ini salah ini. Literasi kurang jelas. Kamu yang Minus salah. 5. Lihaten, lihaten, lihaten. Lihaten nih. Ganti X menjadi 2. Hitung 2 kali 2 tambah 3. Ini berapa? Orang ini lo Ah, 7. literasi jelas benar, benar. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 tambah 3 sama dengan 7. Nah, harus pakai Lanjut. rumus teking dia, GO. Lanjut. Coba Pernah kamu T aja memiliki yang baca, T aja yang baca. Pernahkah kamu membeli item di game menggunakan koin? Komputer menggunakan rumus aljabar untuk menghitung sisa koinmu. Variabel seperti X adalah tempat menyimpan nilai yang bisa berubah-ubah persis seperti jumlah koinmu saat bertambah atau berkurang. Bisa, Neng, paham. neng, 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 neng. Teo pernah Teo main ini nggak? Apa? Roblox nggak? Game bocil nggak tahu aku gak. Loh, enggak. Kalau Teo main, kalau Teo ikut kompetisi yang kakak share kemarin, Teo bisa dapat Robux kalau menang. Aduh, aku aja nggak punya Roblox. Kalau tadi dapat iPhone 17 Pro Max mau gak? iPhone 17 Pro Max. Enggak, udah punya. Mengapa aljabar? Belajar aljabar karena aljabar itu melatih logika untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks menjadi lebih sederhana. Yaitu kalau belajar aljabar itu dasar semua bahasa, pemrograman komputer dan pembuatan itu seperti coding. Nah, itu kayak gitu, Kak. Nah, itu kita harus belajar aljabar. Dan aljabar itu berguna untuk membantu menghitung untung atau rugi dan perencanaan keuangan di masa depan kita. Tahu, Kak. Lanjut, Kak. Bagian Ayo coba nih, kamu udah baca, udah tahu. Coba kerjakan. oke, aku pakai rumus the king nih. The king. Itu udah bener, Kak. Ada Kak centang kok. Mananya? Ayo coba mana on cam, on cam, on cam.
Gak bisa nih, Kak. Nggak boleh lihat AI loh ya. Kalau kamu lihat AI nanti nggak bisa. Ada Kalau saksinya, nah, tangan di atas. oke, coba ya. Itu tunggu bentar, Kak. Oh, berarti 3 kali 3 kan? Ngapain? Itu yang X-nya. Enggak dong. Ayo, ini mudah Bohong, banget. bohong, itu dosa. Ayo ini soal terakhir kayaknya Teo cuma sampai sini kayaknya nih. Bayangkan 3 kotak misterius. Cek 3 kali 3 9. 9 tambah 5 enggak berarti 3 kali 5. 3 kali 5. Iya, benar berarti, Kak. Berapa? Benar. Karena itu 3 itu kita X itu negatif jadi 5. Jadi, Nah, Teo cara ngerjakannya jangan gitu. Nih, kakak kasih tips nih. Rumus the queen. the king, the queen, the queen, queen. Itu apa? Tiga apa itu, Kak? 3X. Ini X ya. 3X Nih, tambah Anda 5. tadi dijelasin namanya variabel. Variabel itu huruf. Berarti X ini adalah variabel. Variabel. Nah, variabel harus dijadikan satu sama variabel, angka jadikan satu sama angka. Oke, jadi variabel tetap di sebelah kiri sama dengan 20 tetap. Nah, sekarang 5-nya kita pindah ke sisi kanan. Positif kalau dipindah jadinya apa? Negatif. Berarti minus 5. Berapa itu? Berapa ini? 20 kurang 5. Ya, 15. Nah, habis itu Berarti nih, salah, lihat, Kak. lihat nih, di samping variabel masih ada angka 3. Angka 3-nya juga harus kita pindah. Nih, Theo lihat, ini 3x adalah 3 dikalikan x. 3x itu kalau kita pecah itu bentuknya kayak gini, 3 kali x. Nah, berarti 3 awalnya perkalian. Kalau dipindah jadinya apa? Pindah sini. Negatif. Negatif Eh, kan kalau positif. Apa ya, negatif coba. juga positif. Kalau positif, pindah ruas jadinya negatif. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau negatif, pindah ruas jadinya positif. Kalau per kali, pindah ruas jadinya apa? Bagi. Iya, itu lo bagi. Itu dia loh. 15 per Itu dia. 3, berapa? Apa? Berapa 15 per 3? 5. 5, gitu cara nyarinya, Theo. Jadi 3 kali 5 kan? Iya, yang ditanya itu X itu berapa, bukan 3 kali berapa. Nih, X adalah isi kotak yang belum kita ketahui. Nih, kotak misteri. Nih. Oke, Udah, berarti dia bener kan, Kak? lanjut. Aku tuh pakai rumus the king, GO. Nggak The ada king. kamu tuh. Kelamaan itu kalau pakai itu. Kalau angkanya masih kecil, The itu king. mudah. Tapi kalau angkanya misal nih, ada 2x pangkat 2 ditambah Udah. x ditambah 10. Ayo, berapa? Gimana kamu nyarinya? Sama dengan Nah, aku 105. belum diajari, Kak, kayak gitu, Kak. Belum Nah, diajari. makanya Anu, Kak. jangan dibiasakan pakai yang kayak tadi, 3 kali berapa. Oke? Oke, oke. Let's go. Oke. Lah, waktunya udah habis. Oke. Satu slide lagi. Anatomi bentuk aljabar. Ada yang namanya variabel, yaitu huruf. Biasanya yang dipakai X, Y, N, A, B, C. Yang mewakili angka yang belum diketahui atau yang ditanyakan biasanya. Ada yang namanya koefisien atau angka yang berada di depan variabel, menunjukkan perkalian. Tadi kakak udah jelasin, ada 3x. Berarti variabelnya x, koefisiennya berapa? T? 3. Iya. Konstanta, angka tetap yang tidak memiliki variabel. Tadi berarti contohnya yang 2,
Satu. Uh, Dua, dua, tadi yang dua, atas tadi loh. dua, dua X. 20. Nah, Angka 20 tetap ya. yang tidak memiliki variabel berarti nggak ada hurufnya. Nih, Lanjut. bedah bentuk 4P plus 9. Koefisiennya adalah 4. 4. Variabelnya, Variabelnya P. Konstantanya 9. ini apa nih? Masih, oke. Kita misal nih kakak punya 3X plus 4. Konstantanya yang mana? Konstantanya itu adalah 4. Variabelnya, Variabelnya itu apa X ya? X. koefisiennya. 3. Oke. Slide terakhir hari ini. Metode timbangan ajaib, kunci keseimbangan. Aljabar adalah tentang menjaga timbangan tetap seimbang. Apa yang kamu lakukan di sisi kiri harus juga dilakukan di sisi kanan. Tambah kiri, tambah kanan. Bagi kiri, bagi Aljabar kanan. adalah Nih, jadi gini, kalau ada sama dengan ini tengah-tengahnya timbangan nih. Nah, nilainya yang sini juga harus sama dengan nilainya yang oh itu pokoknya kak ini harus seimbang. Oh iya. misalnya kiri ditambahkan, kanan itu juga harus tambahkan. Kalau kiri dibagikan, kanan juga harus dibagikan. Nah, Enggak gitu, enggak selalu gitu. Pokoknya kalau Theo coba nilainya harus seimbang sama yang Theo coba tadi nih, yang ini. Theo kan nyari kan tadi biar ini berapa X-nya biar jumlahnya sama dengan 20 kan? iya, Nah, itu yang namanya timbangan seimbang. Berarti kan Theo nyari agar yang sisi kiri hasilnya 20, yang sisi kanan sama dengan juga 20. dulu. Bingung? Enggak kak, lanjut lanjut kak. Biar habis ini. Enggak. Ini udah habis, kakak ada kelas lagi. Udah lah, habis ini kak. Allah, udah lah. Oke, sekian Theo, kakak tutup. Kamu demo ditanyain nggak? Kayak gini apa mau tanya kak? Udahlah. Bagian 4 latihan Ya. terbimbing. Allah, adalah kak. Udah lanjut lah kak. Harus jalan habis. Apa? Gak ada kak, lanjut kak. Udah habis kan kak? Udah. Harus jalan habis. Padahal tinggal banyak. Masih banyak kak. Masih. Jadi kayak mana kak lanjutkan? Gak usah kakak apa sih lagi. Enggak dong, kakak kan ada kelas lagi. Oke lah kak. Lah Kakak tutup mana ya on Theo. cam-nya? Kamu nggak on cam. Orang mati kak. Kayak mana orang dibokir? Tadi bisa, kakak lihat bisa. Tiba-tiba dia baru ada peringatannya lagi. Ya, coba dulu, nanti kalau ada peringatan lagi baru. Loh, mati lagi? Nah, dah. Mati lagi. Oke, ada pertanyaan nggak? Gak ada kak. Berarti minggu depannya yang hari Senin masih tetap belajar aljabar ini ya? Senin libur kak, Senin libur. Enggak, kata Mama Theo enggak. Libur loh kak, gak saya kakak ini. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain, kakak tutup ya, Theo. Oke kak. Oke, Itu. terima kasih, Theo.